وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Awal dan akhir Ramadan ini waktunya. Apa namanya? Mulainya di. Wajib menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal. Jadi memang dari sejak zaman Nabi itu yang benar ru'yatul hilal ya. Adapun hisab itu bagian dari metode yang harusnya itu menjadi pelengkap, bukan mewajibkan harus pakai itu gitu. Karena Nabi itu nyontohnya pakai ru'yah, gitu, bukan dihitung, dilihat gitu. Dan kalau memang itu sekarang bisa dihitung gitu kan, maka bukan berarti kemudian yang dicontohkan Nabi itu menjadi terbatalkan, tidak. Karena itu adalah taufikiyah. Ya ini tentu nanti kalau saya ngomong gini tentu akan berbeda dengan sebagian kaum muslimin ya. Gitu. Kemudian para ulama tidak ada khilaf dalam hal ini. Walaupun kalau konteks Indonesia ya ulama ormas tertentu pasti nggak cocok dengan itu. Dan yang namanya Sa'ban, bulan sebelum Ramadan itu kan Sa'ban. Itu kalau nggak 29 ya 30. Makanya kalau ada ormas tertentu yang dia puasanya sudah sejak hari Rabu, itu berarti piro berarti ya. Nek 30 dina kuwi. Senin ya. Kemarin tuh Senin, Rebu berarti apa tuh? Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, Rebu. Berarti dia Sa'bannya 25. Maka itu udah jelas sesat gitu. 29, 30 wilayah fikih, tapi kalau kemudian ada kelompok yang Sa'bannya nggak nyampe 29, bahkan 25 dia sudah puasa, itu sesat gitu. Atau mungkin nanti dia itulah Idul Fitrinya duluan 2 hari sebelum pemerintah misal gitu. Karena khilafnya dari ormas yang biasa khilaf itu dengan pemerintah kan sehari selisih 29 kamu. Kok dia udah 2 hari sebelumnya udah Idul Fitri atau 2 hari setelah khilaf ini mereka Idul Fitri itu jelas sesat. Nah, kalau kita atau kamu atau temanmu ada yang tahu ikut itu suruh keluar karena ya akan membawa dia pada kondisi yang lebih sesat lagi gitu. Ya, jadi ini katanya sepele loh, tapi kalau kamu nggak teliti gitu kan, asal ikut, kelompok itu ada di kampungmu asal ikut gitu, buat diluruskan gitu, ya akan bisa membawa orang sekampung ke neraka, gitu. Repot gitu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kamu lihat hilal, puasalah. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Kalau kamu lihat, berbukalah. Ini menjadi nas loh ya. Kan hukum asal perintah dalam usul fikih itu wajib illa ma dalil ala khilafihi. Jadi hukum asal perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Nah, fa'in ghamma kalau nggak kelihatan ketutup awan, alaikum fa'akmilul iddah salasin, maka wajib buat kamu menggenapkan 30 hitungannya. Loh, kenapa Nabi kemudian ru'yah toh, nggak hisab, nggak ngitung gitu kan? Karena nggak banyak orang paham ilmu itu pada waktu itu. Dan yang paling gampang yang lihat gitu. Karena setiap orang umumnya punya organ yang namanya mata gitu. Ya. Jadi agama yasir wala tu'asir. Kalau bisa mudah ngapain dipersulit sih gitu. Nah, apakah ilmu pengetahuan nggak boleh dikembangkan dengan cara menghisap pakai segala macam ilmu falak nanti? Bisa, cuman jangan dijadikan sebagai cara untuk membalik urutan gitu. Urutannya ya ru'yah ya ikut ru'yah aja. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian tidak boleh menentukan awal Ramadan dengan metode hisab falaki tadi, karena syariat sudah menentukan caranya itu ru'yah hilal dan ulama ijma sepakat akan hal ini. Tadi sudah ada singgung. Kemudian wajib mengambil masalah penentuan awal dan akhir Ramadan kepada ulil amri. Nah, ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bingung. Saya ikut di suatu grup WA itu bingung. Oh, sudah dikasih tahu pemerintah hari ini gitu kan. Ormas ini, pondok ini, bahkan negara ini gitu kan. Padahal dalilnya ini loh, kalau kamu perhatikan dalilnya. As-saumu yauma tasumun. Puasa itu hari di mana kalian puasa, kalian semua. Nah, semua kalian itu puasa sama siapa? Sama pemimpinmu lah, sama presidenmu, sama rojomu kalau raja.
Wal fitru yauma tuftirun, dan Idul Fitri itu ya hari di mana kamu berbuka bareng-bareng siapa? Kaum muslimin. Ya kalau kita punya negara ya senegara itu gitu. Wal adha yauma tudhun, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian kurban. Sama siapa? Ya sama pemimpinnya gitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita gagal paham. Hadisnya ini gamblang loh sebenarnya. Cuman karena kita mungkin sentimen sudah, wah ini presiden bukan pilihan saya, misalnya gitu kan. Aku nyoblos yang ini ya, boleh jadi yang itu gitu kan. Akhirnya kita nggak fokus di ini loh. Yaumata sumun, tuftirun, tudohun. Ini tuh kaum muslimin semuanya. Coba bayangkan kalau setiap ormas, setiap ini punya cara menentukan sendiri-sendiri. Mana mungkin ini akan terjadi puasa bareng-bareng, Idul Fitri bareng-bareng, kurban bareng-bareng. Susah. Mohon maaf, dan itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Gitu. Sering terjadi perbedaan pendapat karena ya semua pengen tampil sampai pada level paling kecil gitu kan. Ya, perlu Pak RT ya melu rukyah dhewe, munggah gendeng, munggah wit gitu kan. Ya, maka itu membebani. Paling gampang pemerintah udah melakukan rukyah tinggal melu penak. Ya. Malah yang saya sayangkan kemarin ada ormas yang malah nyeneni pemerintah. Pemerintah tuh harusnya nggak usah rukyah-rukyah lah, buang-buang energi, buang-buang duit. Mendingan dihitung lah rampung gitu. Ya. Maka ini kebalik-balik ya, salah kaprah. Saya masih ingat tuh ada jalan, satu jalan itu dia arahnya itu satu arah sebenarnya. Ya namanya satu arah, misal arahnya ke timur. Berarti kan saya melihat motor yang dari arah barat ketika saya keluar dari pom bensin. Paham nggak maksudku? Jadi jalannya itu arahnya ke timur satu arah. Kan Jakarta itu kan dibelah dua tuh. Terus di tengah-tengahnya ada pagernya gitu. Jadi yang dari seberang sana nggak mungkin bisa ke sini. Otomatis yang sisi yang saya ada itu dia ke satu arah gitu, ke timur gitu. Nah otomatis saya ngelihatnya motor yang dari arah barat. Nah, kalau sepi saya baru masuk ke jalan itu kan. Ya otomatis saya nggak ngelihat kalau ada motor dari arah timur ke barat, yang saya lihat kan dari barat ke timur itu. Nah begitu saya mencoba untuk nyebrang melipir, tabrak dari arah timur ke barat, dier gitu. Nah ternyata ada orang melipir gitu kan. Kira-kira yang marah yang mana? Menurutmu yang mana Mas? Mas apa sih? Yahya. Harusnya kan saya gitu. Oh, saya nggak salah kok. Ternyata yang marah dia gitu. Wah ini sih lu. Itu loh gambaran di kita tuh. Jadi siapa yang berhak, siapa yang benar gitu kan. Itu yang harusnya mengarahkan, tapi malah kadang malah disalahkan sama orang yang nggak berhak. Nah itu loh. Jadi ketika kita belajar fikih, ya pelan-pelan kita pakai hati ya, kita buka, kita lapangkan dada kita, ya kita terimalah itu apa namanya, bahwasanya itu hak pemerintah di situ. Mau pemerintahnya kan kafir, ah masya Allah saya berlepas diri dari orang yang mengatakan itu. Jangan ya. Pemerintah kita itu pemerintah Muslim ya, orang-orangnya orang Islam. Soal Islamnya begini dan begitu, apa kita bisa jamin kalau kita punya pilihan Islamnya lebih baik daripada yang ada? Ya, nggak bisa ya. Oke, lanjut. Para ulama mensyaratkan minimal satu orang yang melihat hilal untuk bisa ditetapkan terlihatnya hilal. Satu orang. Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal, ulama hilaf, jumhur ulama mengatakan ia wajib berpuasa sendirian. Jadi kalau ada yang lihat sendiri ya dia wajib puasa. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin. Sebagian ulama berpendapat ia wajib berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka ini benang merahnya atau solusinya adalah kalau yang lihat ini mempersaksikan kepada penguasa. Nah, penguasanya kemudian mengatakan, oke, saya setuju sama kamu, ya puasa satu negara itu. Tapi kalau kemudian sama penguasanya nggak diterima persaksiannya, maka dia yang lihat yang puasa sendiri. Kemudian ru'yah hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri. Nah, ini pakai metode ittifaqul matla, kesepakatan. Ataukah setiap negeri mengikuti ru'yah hilal masing-masing negeri? Jadi ini kalau sak negara gitu. Makanya kemarin sampai ada yang ngirim apa namanya? Hasil ru'yah hilal global itu. Kok iso gitu. Ya global itu siapa yang menyepakati gitu kan?
Ternyata global itu, oh ru'yahnya negara Saudi dipakai oleh negara kita, ya gitu, nggak bisa ya kayak gitu. Global itu ya negara-negara itu harus sepakat, oh kita pakai satu titik nih di mana, di sini, gitu harusnya. Atau masing-masing negeri punya titiknya sendiri. Ikhtilaful matla ini berulang loh kasus ini tiap tahun. Nah, kalau kamu paham benar hukum ini, enak loh gitu. Tapi kalau nggak paham, pusing kamu. Asal ketemu orang nanya, poso nggak, melu sopo, poso melu sopo. Para ulama hilaf dalam masalah ini, jumhur ulama berpendapat ru'yah hilal satu negeri berlaku seluruh negeri yang lain. Adapun Syafi'iyah berpendapat dan sebagian salaf setiap negeri mengikuti ru'yah hilal masing-masing. Pendapat kedua dikuatkan oleh As-Sun'ani dan juga Ibnu Utsaimin. Nah, ini benang merahnya atau titik tengahnya adalah kalau memang negeri-negeri kaum muslimin bersatu di atas satu kepemimpinan ya silakan itu menggunakan ittifaqul matla. Tapi kalau enggak, ya setiap negeri yang ada pemimpinnya, presidennya atau rajanya, maka ya dia pakai ikhtilaful matla, negerinya sendiri-sendiri. Nah, itu jalan tengah. Tapi kalau kita nggak paham kemudian yang ada kita, wah harus ikut ini, harus ikut itu, ormasku ini, lah pusing. Ya. Kemudian wajib menentukan akhir Ramadan dengan ru'yatul hilal lagi. Bila hilal nggak kelihatan maka digenapkan 30 hari. Para ulama ijma akan hal ini tidak ada khilaf di antara mereka. Jumhur ulama mensyaratkan minimal 2 orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Syawal. Jadi kalau Ramadan dari 1, kalau Syawal itu 2. Jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Syawal sendirian, maka ia wajib berbuka bersama jamaah kaum muslimin. Jika hilal Syawal terlihat pada siang hari, maka kaum muslimin ketika itu juga berbuka dan sholat id jika terjadi sebelum Syawal. Artinya kalau hilalnya terlihat sebelum duhur, maka wajib sholat id. Tapi kalau kemudian setelah duhur, maka ya sholat idnya besok. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.